Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Fitri Aulia, Prodi Akuntansi, dosen Ibu Natalia Titik Wiyani, SPD MAK. Di sini saya akan menjelaskan tentang piutang atau receivables. Pengertian piutang menurut Sigiri menyatakan bahwa piutang adalah tagihan hak kepada individu maupun kepada perusahaan yang akan diterima di dalam bentuk kas. Sedangkan menurut Warren, istilah piutang atau receivables meliputi semua klaim dalam bentuk uang terhadap pihak lainnya, termasuk individu, perusahaan, atau organisasi lainnya. Piutang merupakan hak untuk menagih sejumlah uang dari pihak penjual kepada pihak pembeli yang timbul karena adanya suatu transaksi penjualan secara kredit. Maka dari berbagai pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa piutang adalah hak menagih atau klaim dalam bentuk uang kepada pihak lainnya, termasuk individu, perusahaan, atau organisasi karena adanya transaksi penjualan secara kredit. Klarifikasi piutang. Menurut Kieso, piutang diklarifikasikan sebagai piutang lancar atau jangka pendek, atau piutang tidak lancar jangka panjang untuk tujuan pelaporan keuangan. Piutang lancar atau current receivables diperkirakan dapat ditagih dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi berjalan. Mana yang panjang? Jenis piutang usaha antara lain: yang pertama, piutang usaha terhadap pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang kedua, piutang usaha terhadap pihak ketiga atau luar negeri. Piutang non-usaha atau non-dagang non-receivables berasal dari berbagai transaksi dan dapat berupa janji tertulis untuk membayar atau mengirimkan sesuatu. Beberapa contoh piutang non-dagang adalah: yang pertama, uang muka kepada perusahaan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan sebelum pekerjaan dilakukan. Yang kedua, pinjaman kepada karyawan staf adalah kas perusahaan yang dipinjam oleh karyawan ataupun staf yang digunakan untuk keperluan pribadi mereka. Ketiga, piutang dividen dan bunga adalah jumlah uang yang belum diterima dari pembagian keuntungan berupa saham dari perusahaan lain. Sedangkan piutang bunga adalah jumlah uang yang belum diterima dari bunga pinjaman, bunga bank atau bunga lainnya. Pengakuan piutang usaha. Piutang usaha terjadi ketika perusahaan melakukan penjualan, namun belum menerima uang sebagai hasil penjualannya. Dalam sebagian besar transaksi piutang, jumlah yang harus diakui adalah harga pertukaran. The exchange price adalah jumlah terhutang dari debitur, seorang pelanggan atau peminjam, dan umumnya dibuktikan dengan beberapa dokumen bisnis. Biaya berupa faktor, invoice. Faktor yang bisa memperumit pengukuran harga pertukaran adalah ketersediaan diskon dagang, dan diskon tunai. Diskon dagang, trade discount. Sebelum membahas diskon dagang, pengertian dari diskon itu sendiri adalah potongan yang diberi oleh penjual kepada pelanggan dalam pembelian yang kuantitas atau jumlahnya banyak. Pelanggan seringkali mengutip harga berdasarkan daftar atau katalog harga yang menyediakan diskon dagang atau kuantitas. Diskon dagang, trade discount, semacam ini digunakan untuk menghindari perusahaan yang terjadi dalam katalog untuk mengutip barang harga yang berbeda bagi pembeli dalam kuantitas yang berbeda. Diskon dagang biasanya diikuti dari persentase sebagai contoh. Jika harga yang tertera barang meja adalah 500.000 dan produsen menjualnya ke toko berdasarkan daftar harga dikurangi diskon dagang sebesar 15%, maka piutang yang dicatat oleh produsen meja adalah 425.000 per meja. Diskon tunai, diskon penjualan. Diskon tunai atau diskon penjualan, sales discount, diberikan oleh perusahaan kepada klien yang membayar hutangnya sebelum jangka waktu yang telah ditentukan. Diskon semacam ini dinyatakan dalam bentuk istilah 2/10 N/10 atau diskon 2% jika dibayarkan dalam 10 hari jumlah kuota jatuh tempo dalam 30 hari. Penjualan harus dicatat sebesar harga jual bersih yang diterima. Karena itu, apabila ada potongan penjualan, maka penjualan harus dikurangi terlebih dahulu dengan potongan penjualan tersebut. Setiawan, pada dasarnya perusahaan bisa memilih alternatif pencatatan dengan menggunakan metode bersih
bersih net method dan metode kotor grace method. Pada metode yang pertama, perusahaan mencatat piutang usaha senilai harga penjualan dikurangi diskon. Hal itu dilakukan dengan asumsi pelanggan pasti akan membayar dalam periode diskon. Sedangkan dalam metode kotor grace method, perusahaan mencatat diskon ketika pembayaran tersebut benar-benar telah terjadi pada periode diskon.